Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Depok. Kali ini saya akan membahas tentang logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Pokok pembahasan ada 6. Yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua, definisi algoritma. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman. Yang kelima, pemrograman prosedural. Yang keenam, aturan penulisan algoritma. A. Pengertian algoritma dan sistem pemrograman. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Perubahan kata dari algoritm menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritm berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Pada dasarnya, bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Kemudian B. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Yang pertama, algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Pemproses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Karena itu, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemproses. Jadi, suatu pemproses harus yang pertama mengerti setiap langkah dalam algoritma, kemudian mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Kemudian yang kedua, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemproses. Komputer hanyalah salah satu pemproses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Yang ketiga, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan, tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat puluhan bahasa pemrogram yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya. Di antaranya adalah seperti pada gambar. Yang keempat, belajar memprogram. Pertama, belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Kemudian, belajar memprogram yaitu belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Kemudian belajar memprogram yaitu bersifat pemahaman persoalan, analisis dan sintesis. Kemudian belajar memprogram titik berat yaitu
designer program. Yang kelima, belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman yaitu belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa pemrograman titik berat yaitu coder. Yang keenam, produk yang dihasilkan pemrogram yaitu program dengan rancangan yang baik atau metodologis sistematis, kemudian dapat dieksekusi oleh mesin, kemudian berfungsi dengan benar, kemudian sanggup melayani segala kemungkinan masukan, kemudian disertai dokumentasi, dan belajar memprogram titik berat yaitu designer program. C. Algoritma. Pertama, aksi. Aksi. Pertama, kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas, dimulai saat T0 dan berakhir pada saat T1. Kemudian menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Kemudian karena ruang lingkup luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan. Kemudian initial state atau keadaan awal dan final state atau keadaan akhir. Kemudian kejadian yaitu urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. Kemudian efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. Dan terakhir, penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. Bagian D, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer tidak mengubah operasi dasar itu. Yang berubah hanyalah kecepatan, biaya, atau tingkat ketelitian. Bagian E, pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: pertama, tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua, metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu, mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Selain paradigma pemrograman prosedural, ada lagi paradigma yang lain yaitu pemrograman berorientasi objek. Paradigma pemrograman ini merupakan tren baru dan sangat populer akhir-akhir ini. Jadi, algoritma adalah satu, penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Yang ketiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Notasi pertama, untaian kalimat deskriptif. Notasi kedua, diagram alir. Dan notasi ketiga, pseudokode, simbol-simbol program flow chart seperti pada tabel. Pertama, terminal, digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. Kemudian persiapan digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Yang ketiga, pengolahan atau proses digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data.
Dan yang keempat, digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Yang kelima, input-output digunakan untuk menyatakan proses input atau baca dan output atau tulis. Yang keenam, garis digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses. Notasi pertama, algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi luas panjang lebar dibagi bilangan bulat. Deskripsi pertama, memasukkan nilai lebar dan panjang. Kedua, menghitung luas sama dengan panjang kali lebar. Dan yang ketiga, tampilan luas. Notasi ketiga seperti pada gambar, itu mulai input panjang lebar, luas sama dengan panjang dikali lebar, kemudian output luas, dan selesai. Notasi 3, algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi luas panjang lebar bagi integer. Deskripsi input luas sama dengan panjang dikali lebar dan output atau luas. Kemudian bagian F, aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Kemudian kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, nama prosedur. Kemudian yang terakhir, algoritma atau deskripsi. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teksnya yaitu instruksi dasar seperti input, output, asesmen, runtutan, analisa kasus, dan perulangan. Sekianlah materi yang sempat saya sampaikan tentang logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.